Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin ibadah kita itu berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah, tetapi bobot dari ibadah tersebut memang berasa ada dampak positif dalam diri kita dan dalam kita berhubungan dengan Allah dan dalam berhubungan dengan manusia maupun kita dengan alam. Kalau kita menginginkan ibadah kita berkualitas, itu sebaiknya memang harus kita lakukan. Toh dalam urusan dunia kita, dalam keseharian kita selalu mencari barang yang berkualitas kan. Pakaian yang kita pakai ingin yang berkualitas, bermerek, umum dipakai oleh orang, walaupun harganya mahal. Tapi kita mencari kualitas branding yang terkenal misalnya. Kita pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, ya apapun pakaian yang kita pakai, kita ingin yang berkualitas, yang bagus, dan itu lumrah. Begitu juga kita ketika memiliki teman, kita ingin berteman dengan orang-orang yang berkualitas, yang pintar, yang cerdas, yang baik, ya, yang aware terhadap kita, ya, dan dalam bergaul itu asik dengan mereka. Juga seperti itu, kita menginginkan teman yang berkualitas, yang menyenangkan kita. Perguruan tinggi yang kita cari sama, kita akan mencari perguruan tinggi yang berkualitas. Tidak mungkin Anda yang kuliah mencari universitas atau perguruan tinggi yang paling jelek, tentu tidak. Anda akan mencari perguruan tinggi tempat Anda menuntut ilmu, perguruan tinggi yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, yang melahirkan output yang bagus, yang melahirkan sarjana-sarjana yang terkenal keilmuannya dan punya integritas yang baik. Begitu kita dalam kehidupan kita. Kita mencari sesuatu yang bersifat dunia, ya, yang berkualitas. Kita mencari urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan sosial kita. Kita mencari hubungan yang berkualitas. Kita kadang memanfaatkan waktu yang kita gunakan adalah waktu yang berkualitas. Nah, lalu bagaimana dengan kualitas ibadah kita? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah berkualitas? Karena memang kita jangan-jangan atau orang lain ya mengalami hal yang sama, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita melaksanakan ibadah, sholatkah itu, puasakah itu, bayar zakatkah itu, apa saja ibadah yang kita lakukan, hanya sekedar menggugurkan saja. Dah, begitu saya sudah laksanakan, selesai, dah tidak ada masalah lagi. Apakah begitu? Nah, kalau kita masuk dalam kriteria seperti itu, yaitu orang yang melaksanakan ibadahnya tidak berpikir untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dalam ibadahnya, maka mulai sekarang mari kita sadari bahwa dalam urusan dunia kita membutuhkan kualitas yang terbaik, best quality, maka dalam urusan akhirat, yang dalam hal ini ibadah yang kita lakukan, ya, kita lakukan juga dengan tujuan meraih best quality. Nah, lalu bagaimana cara meraih kualitas ibadah yang kita inginkan tersebut? Ibadah yang tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, ya, tetapi ibadah yang kita lakukan itu benar sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan tuntunan agama. Apa yang digariskan Allah dalam firman-Nya, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya. Dan posisi itu adalah posisi ideal tentunya.
Nah, untuk mencapai itu semua, posisi ideal dalam kualitas ibadah kita, paling tidak kita sebaiknya melakukan beberapa hal. Yang pertama, khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan dengan khusyuk. Ramadan ini kita memang di sela-sela kehati-hatian kita dengan wabah corona yang masih ada di sekitar kita, tapi tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam beribadah. Waspada harus, tetapi kekhusyukan kita dalam beribadah Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita i'tikaf, ya, ketika kita melaksanakan puasa menahan lapar, dahaga, ya, dan hal-hal yang membatalkannya itu kita lakukan penuh dengan kesungguhan, yang dalam bahasa agamanya imanan wahtisaban, ya, penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan yang matang kita melaksanakannya. Nah, ini adalah orientasi dari ibadah itu sendiri, di mana ibadah yang kita lakukan tujuannya agar meraih kekhusyukan. Dan kekhusyukan itu bisa kita dapatkan dalam semua ibadah yang kita lakukan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh meraih keberuntungan orang-orang yang dalam sholatnya mereka itu khusyuk. Nah, ini yang kita cari, bahwa sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu kita lakukan dengan penuh kekhusyukan, agar ibadah kita itu mendapatkan kualitas yang terbaik. Jadi tidak melaksanakan ibadah itu hanya sekedar melakukannya, dah secukupnya selesai, tidak. Tetapi kita lakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah fokus, itu ada kesungguhan total dalam kita melakukannya. Khusyuk itu konsentrasi yang terarah lurus hanya menghadap Sang Khalik. Maka ketika kita khusyuk dalam ibadah kita, orientasinya lurus pada Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan, yaitu ibadah yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah lakukan ibadah itu dengan penuh kesadaran. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia diperintahkan oleh Sang Pencipta kita. Kita kan hambanya, ya, abdullah, kita tuh hambanya Allah. Lalu kita diperintahkan oleh Sang Khalik. Maka ketika Sang Pencipta menyuruh kita makhluk yang diciptakannya ini untuk melaksanakan perintahnya, lakukan penuh dengan kesadaran. Jangan kita melakukannya dalam keadaan pikiran kita tidak beres, ya, atau kita lagi orang dalam kondisi mabok misalnya, atau orang melaksanakan ibadah itu karena tekanan misalnya, atau orang yang melakukan ibadah itu sangat terpaksa sekali gitu, tetapi tidak ada kesadaran untuk melakukan ibadah itu sebagai sebuah yang kita butuhkan. Wah, saya belum melaksanakan sholat tahajud malam ini, rasanya ada yang kurang. Nah, kita punya perasaan seperti itu. Sadar kita bahwa sholat tahajud itu banyak keutamaannya. Saat orang tidur, kita melaksanakan sholat lail, qiyamul lail dengan melaksanakan sholat tahajud. Atau di bulan Ramadan ini kita i'tikaf di masjid misalnya. Kita sadar bahwa Rasulullah mengatakan 20 terakhir Ramadan hingga selesai itu kita dapat peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita sadar dan kita kejar Lailatul Qadar itu. Ada upaya-upaya yang sistematis yang bisa kita lakukan dan penuh dengan kesadaran. Bahkan diumpamakan oleh Allah bahwa orang yang mabok saja tidak boleh oleh Allah untuk melaksanakan sholat karena dia tidak dalam keadaan sadar. Dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk,
sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Ya, orang yang mabuk kan dia nggak sadar dengan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Mabuk itu tidak hanya merusak tubuh kita, tapi yang jelas itu merusak pikiran kita. Ayat ini mengandaikan kita untuk semua yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita, lakukanlah dalam keadaan sadar. Kalau ayat ini mengatakan orang mabuk itu nggak sadar, itu maksud ayat itu. Karena dalam beribadah itu kita harus melakukannya dengan penuh kesadaran. Dan dalam penuh kesadaran itu tentu tidak ada unsur-unsur paksaan di dalamnya. Kalau misalnya ada orang mabuk kita paksa sholat, kita tidak benar juga. Orang yang nggak sadar kok, masa kita suruh sholat kita paksa. Nah tentu tidak seperti itu. Tunggu dia sadar dulu. Kalau memang dia sadar, kita ajak sholat, itu lain ceritanya. Nah dalam kehidupan kita, marilah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, termasuk ibadah Ramadan ini, lakukan penuh dengan kesadaran. Jangan sekali-kali kita melakukan ibadah itu karena nggak enak sama orang lain, sungkan kalau nggak puasa, sungkan kalau nggak ke masjid, sama mertua, sama keluarga, sama tetangga. Jadi niat melaksanakan puasa itu bukan karena orang, ya, tapi kita melakukan itu karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah semata. Lalu yang ketiga, kualitas itu lakukan dengan sembunyi-sembunyi dalam hal-hal yang tertentu. Maksudnya begini, kalau kita misalnya kaitan dengan sodako, ya itu kita nggak usah pamer lah, ya. Kalau kita memberi, nggak usah pamer lah, ya. Kalau kita menolong orang, nggak usah pamer, ya. Bahkan kalau kita misalnya bergelar haji, ya, suka kan di Indonesia kan nama orang ditulis H di depan, lalu orang tidak menyebut nama kita dengan nama haji di depannya. Karena Indonesia kan memang seperti itu, ya. Dan itu dulu memang tinggalannya Belanda, di mana Belanda itu memberikan orang-orang yang sudah naik haji itu dengan haji di depan supaya mereka bisa memonitor, ya. Karena biasanya orang-orang yang haji itu pulang dari haji banyak info-info yang didapatkan saat mereka haji, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah haji, tetapi mendapatkan ide melakukan perlawanan pada penjajah, khususnya Belanda saat itu. Oleh Belanda, orang-orang yang haji itu karena sudah sering melakukan hal seperti itu, perlawanan, ya, karena orang haji kan biasanya orang mampu, orang pintar juga kan biasanya, lalu diberilah gelar haji. Nah hingga sekarang kan Indonesia kan biasa seperti itu. Tapi kan kalau orang Saudi misalnya kan kita boleh dikatakan tidak mendengar lah, misalnya kita menyebut Raja Salman dengan Haji Salman kan tidak ada, Raja Haji Salman kan tidak dengar kita, ya. Jadi kadang-kadang kita untuk melakukan ibadah itu diperlukan hal-hal yang kita menyembunyikan ibadah yang kita lakukan tanpa harus pamer. Tidak apa-apa kita itu misalnya beribadah lalu orang tidak tahu gitu kan. Bahkan orang itu menceritain kita kalau kita tidak ibadah. Misalnya perumpamannya seperti ini. Ada tetangga kita cerita, kita lagi bangun musola loh. Kamu bangun enggak gitu. Saya sudah loh, saya kasih 10 sak semen gitu kan. Kamu kok kamu mestinya ya lebih banyak dari saya, kamu orang kaya. Padahal kita sudah menyumbang 100 sak semen misalnya. Tapi karena kita menahan diri untuk menyembunyikan itu, kita tahan saja. Sabar, saya pernah lebih banyak loh dari kamu nyumbang, kok kamu 10 sak aja sudah ngomong ke mana-mana, iya kali. Lalu kita sabar. Ternyata sebagai manusia kita nggak tahan juga kadang ketika kita memberi atau bersedekah, berinfak itu ada orang yang secara langsung, ya, face to face mengatakan kepada kita, kamu kok nggak nyumbang? Akhirnya kamu tahu nggak? Kamu menyumbang cuma 10 sak, saya tuh menyumbang 100 sak. Banyak mana coba? Nah kan bisa saja kita keceplos akhirnya. Padahal niat kita kan ibadah, ya enggak apa-apa sebenarnya kalau orang lain nggak tahu. Toh suatu saat juga dia bisa tahu dari orang lain. Tapi yang namanya kita manusia kan, ketika nggak tahan dengan omongan orang yang menyebalkan seperti itu, lalu akhirnya kita keceplos ngomong sendiri seperti itu. Tapi pada dasarnya bahwa ibadah itu intinya adalah kita lakukan dengan sembunyi, ya. Kita nggak perlu pamer pada orang kalau kita sering sholat tahajud. Kita tidak perlu pamer kepada orang bahwa kita sering menyumbang anak yatim, membantu fakir miskin. Tapi lakukanlah semua itu secara sembunyi-sembunyi. Artinya ketika kita memberi, ya, itu tangan kanan yang memberi, tangan kiri itu tidak tahu, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada riya di dalamnya. Nah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa juga ayat 38 Allah katakan,
walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kata Allah, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Nah, biasanya kan kalau orang ria itu begitu, dia ingin dipuji ibadahnya. Kalau kita sudah pamer, pasti tujuannya kita ingin disanjung. Wah, itu sudah nyumbang banyak itu, hebat, orang kaya, orang baik, orang soleh. Memang orang akan ngomong hal-hal yang positif, tetapi sesungguhnya yang kita lakukan itu sebaiknya kita tidak melakukannya dengan terang-terangan. Kita tidak melakukan dengan pamer, tapi dalam hal-hal tertentu kita perlu menyembunyikan ibadah yang kita lakukan agar orang lain tidak perlu tahu. Kenapa? Yang pasti Allah itu tahu. Walaupun juga manusia pada akhirnya juga bisa tahu, tetapi kita niatkan cukup kita dan Allah saja yang tahu. Lalu yang keempat, ikhlas. Lakukan ibadah itu lillahi ta'ala, ikhlas kita. Tidak ada dari dorongan orang lain, kita tunggu orang mendorong kita supaya kita melakukannya. Tidak karena sungkan pada orang lain, tidak karena pengaruh-pengaruh orang lain, tapi murni muncul karena keikhlasan kita, ridho kita dengan apa yang kita lakukan. Puasa yang begitu berat, kita ridho dengan puasa itu, ya. Kita melaksanakan ibadah yang kita lakukan, kadang-kadang kita melakukan ibadah tapi orang kadang mencela gitu. Tujuan kita baik, ya kita ridho dengan celaan orang itu, walaupun itu berat. Kan ada juga kan kita misalnya di kampung kita, lalu masjidnya kotor, kita nggak enak melihat masjid kotor, tapi kok nggak ada orang yang bersih. Lalu ketika kita bersih-bersih sendiri di masjid itu, orang mengkomentar, alah so rajin, cari muka, cari perhatian, padahal kita nggak ada niat seperti itu. Nah, ketika ada komentar seperti itu, kita ikhlas saja, nggak apa-apa. Kita lakukan itu karena lillahi ta'ala, ya. Ketika ada orang yang tidak suka, orang yang berkata miring terhadap apa yang kita lakukan dan tujuan kita baik, ya biarkan saja. Yang penting kita ikhlas dalam melakukannya. Tidak ada unsur untuk dipuji orang, tidak ada unsur karena ditekan orang, apalagi tujuannya untuk membuat orang memuji kita, tidak perlu. Kenapa? Keikhlasan itu penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi rasa ikhlas ini tentu dengan konsisten juga, ya. Sebab ibadah itu sendiri harus dilakukan dengan istiqomah, ya. Kita melakukan ibadah misalnya Ramadan, kita hampir tiap malam memberikan infak dan sedekah. Ya, Syawal nanti juga seperti itu. Jadi kita terbiasa bersedekah, walaupun mungkin tidak tiap malam, ya, karena kalau ibadah Ramadan kan kita ada sholat tarawih dan witir berjamaah, ya, selain isya, subuh berjamaah, ada kultum, ada kota yang selalu diedarkan, ya. Tetapi nanti setelah Syawal itu ada kebiasaan-kebiasaan itu, kita tetap konsisten bersedekah gitu. Bukan soal banyaknya, tetapi rutinnya kita memberi, berbagi itu. Jadi kalau ada kata hikmah yang mengatakan jangan tunggu kaya untuk kita bersedekah, karena bersedekah itu silakan dalam kondisi apapun. Kalau uang kita banyak, ya silakan agak banyak. Kalau uang kita sedikit, ya sedikit, silakan, nggak apa-apa, tapi continue. Nah, dan lakukan semua itu dengan penuh keikhlasan. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 2, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama hanya kepadanya. Nah, ini jelas kan? Ibadah kita tuh ikhlas, tulus ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tapi murni karena ketaatan kita kepada Allah. Konsisten kita melakukan itu dan istiqomah kita melakukan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita, lakukanlah ibadah itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kalau kita dipuji oleh orang, kita tidak harus merasa besar kepala. Ya, kita menganggap hal biasa dan jangan meminta untuk dipuji. Sebaliknya, bila kita misalnya
dihinakan oleh orang, direndahkan oleh orang, kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik, maka penuh dengan keikhlasan kita menerimanya, ya, tanpa harus kita lawan dengan kekerasan. Kalau kita bisa nasihati, silakan, itu lebih baik kita luruskan. Kalau seandainya ada sesuatu yang kita sampaikan tuh mereka salah tangkap, kita luruskan. Tetapi bukan berarti kita melakukan itu tujuannya hanyalah untuk menunjukkan bahwa kita ini orang hebat, ibadah kita sudah hebat, lalu kita membandingkan diri kita dengan dia yang tidak ada apa-apanya. Nanti makna keikhlasan dalam ibadah akan berkurang bila kita melakukan hal itu. Bila kita melakukan paling tidak 4 hal ini, insya Allah ibadah kita berkualitas, dan kita mengejar ibadah yang berkualitas itu. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal, kita tidak hanya mencari kualitas barang-barang yang kita inginkan, fasilitas yang kita inginkan berkualitas, pekerjaan yang kita inginkan berkualitas, ya. Tetapi kita juga menginginkan bahwa ibadah yang kita lakukan juga memiliki kualitas. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi kita jalani ibadah itu dengan harapan bahwa yang kita lakukan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga Ramadan ini memberikan pencerahan kepada kita agar senantiasa kita mengejar kualitas ibadah kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.